Waduh, episode kali ini agak berat. Halo para penduduk planet biru, pernahkah Anda menonton film horor? Bila belum, silakan pergi ke kaca. Maksud saya ke channel saya. Silakan saja simak video berikut ini. Nongol dia guys, kudu subuh ya. Nongol dia guys, tapi kudu subuh ya guys. Saya mau ke kamar mandi. Ada dia. Tuh. Wero omaku kondi. Takbiran ini. Jaluk diadu sih. Keramas parah, tak tambahin. Tak campuran ini risu, sih tak boleh risu nenek. Semoga trik dan tutorial ini bisa membantu para konten kreator hantu settingan ngaku beneran lebih banyak dengan tujuan hiburan. Meanwhile, kenapa kamu milih? Untuk cuplikan ini dibuat sepersis mungkin pada cuplikan di channel Sablon TV. Bila kalian belum menonton, silahkan klik link di deskripsi. Nah, itulah cuplikan singkat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar semakin ke depan hantu di Indonesia tidak ditakuti lagi? Selamat datang di channel Pasti Muda, tapi nggak ada mudah-mudahnya. Saya bukan cara dan tips pembuatan ini karena banyak rekan-rekan yang ingin berkarya di YouTube, namun tekniknya kurang paham. Semoga tutorial ini membuat bangsa Indonesia lebih banyak membuat konten-konten hiburan dan tentunya jangan kalah dengan sinetron Indosiar. Untuk syarat keahlian pembuatan ini minimal tidak punya ijazah, dan yang kedua, Anda tidak perlu jago editing. Contoh saya sendiri bukan lulusan multimedia atau editing. Kalau kalian mau memenuhi syarat tersebut, silakan lanjut ke videonya. Bila ada yang bertanya, Bang, itu settingan kakak Sablon TV? Ya kakak tahu, ini kan channel tutorial, bukan channelnya PIS Komputer. Hai, saya L. Bukan gue bang, ini menyan untuk si Encong. Silakan balik aja. Pulangnya bawa duit kan? Oke. Terlepas dari settingan atau tidak, silakan simak video ini hingga habis. Dari sesi 1 hingga sesi 5. Dan dipastikan 98% menjawab yes.
Sebelum lanjut ke video tutorial, saya turut salut kepada channelnya Claims Mystery yang sangat jujur dengan videonya kalau settingan. Bagi yang merasa tersinggung karena saya bocorkan trik ini, saya harap Anda tersinggung. Mungkin ini agak lama, silakan kalian download video ini atau kalian simak hingga habis. Nanti kalian sebagai penonton ataupun kreator akan paham 100%. Ada 5 sesi pada tutorial ini. Sesi yang pertama adalah alat, bahan, dan belinya di mana. Sesi yang kedua adalah sesi pembuatan, ngasih suara hantu, hantu hilang, terbang, dan lain sebagainya. Sesi yang ketiga adalah sesi live palsu menggunakan software OBS. Seakan-akan live tapi live bohongan. Sesi yang keempat adalah tips menyikapi penonton agar tidak curiga di channelmu. Kalau channelmu settingan, teknik membalas komen saat live, dan sebagainya. Sesi yang kelima adalah sesi bonus, yaitu ciri-ciri channel hantu settingan. Oke, silakan kalian simak video ini hingga habis. Secara lengkap, alat dan bahan yang dibutuhkan seperti ini. Tapi kita akan bahas satu persatu mulai dari laptop, senter, hingga kostum. Banyak sekali kostum-kostum yang dijual di Shopee. Untuk kali ini saya menggunakan kostum kuntilanak dengan harga Rp150.000, lengkap dengan baju dan rambut. Ada 2 versi pada baju ini, yaitu versi warna merah dan versi warna putih. Untuk prakteknya saya menggunakan warna merah, jadi saya beli warna merah. Bahan yang kedua adalah handphone. Terserah ingin memakai HP merek apa saja, yang penting bisa ngerekam dengan jelas. Atau juga bisa digantikan dengan kamera mirrorless yang seharga 5 jutaan bila ingin menghasilkan footage yang bagus. Bahan yang ketiga adalah senter. Ini adalah bahan termasuk wajib. Saya juga membelinya di Shopee dengan harga Rp70.000 saja. Senter ini saya rekomendasikan bagi Anda yang ingin membangun channel YouTube hantu settingan, dikarenakan senter ini bisa di-charge ulang, jadi bisa digunakan berkali-kali. Bahan yang keempat adalah laptop atau PC, minimal bisa diinstal Adobe Premiere untuk edit video dan OBS untuk live streaming palsu. Bahan yang kelima adalah tripod. Bahan ini mungkin tidak termasuk wajib, namun direkomendasikan bagi Anda yang ingin menjaga kamera atau HP Anda tidak jatuh. Karena pada hantu settingan mewajibkan kamera harus tetap diam dan tidak boleh bergerak. Jadi untuk mengakalinya Anda bisa menggunakan tripod dengan tumpukan batu atau menggunakan tumpukan kayu. Sesi yang kedua adalah sesi pembuatan, ngasih suara hantu, hantu hilang, terbang, dan lain sebagainya. Untuk episode kali ini saya hanya mencontohkan hantu ngilang saja, karena banyak dipakai oleh para YouTuber. Mungkin kedepannya saya akan buatkan tutor lain seperti hantu terbang, hantu terbakar, dan lain sebagainya. Pada prakteknya sangat sederhana sekali. Tipsnya sebisa mungkin dilakukan oleh 2 orang. Yang satunya jadi pemeran hantunya dan yang satunya jadi pemeran di channelnya. Kenapa harus 2 orang? Kalau 2 orang, Anda tidak perlu keluar shoot kamera untuk memindahkan hantunya. Anda cukup memerintahkan kepada teman Anda yang jadi hantu untuk keluar dari kamera saat adegan seperti bla 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 bla. Ini adalah salah satu contoh biar tidak bingung. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh 1 orang saja. Saat pelaku utama keluar kamera, tujuannya adalah untuk memindahkan hantu. Dan kamera atau HP tetap merekam ya, dan harus diam pada posisinya alias tidak boleh bergerak. Lalu setelah itu pameran utama masuk kembali ke kamera dan HP tetap merekam ya, dan HP tidak boleh bergerak atau goyang.
Ingat, untuk pengambilan video tersebut, HP atau kamera tidak boleh goyang saat ada hantu saja ya. Kalau yang lain bebas, mau Anda lempar, goyang, maupun diterjunkan ke sungai. Bagaimana? Apakah masih bingung dengan tutorial pengambilan videonya? Saya harap kalian semua pasti bisa karena kamera atau HP tetap berada di posisinya. Sekarang kita lanjut ke proses editing. Yang pertama adalah masukkan file yang tadi Anda rekam, pindahkan ke Adobe Premiere. Setelah itu, tarik ke bagian preview. Yang Anda lakukan adalah cari di mana hantunya masih ada sampai pemeran utamanya menghilang. Lalu, potong bagian berikut dan letakkan di lembar kerja Adobe Premiere. Langkah berikutnya adalah cari di mana hantunya sudah menghilang dan pemeran utamanya muncul. Lalu pindahkan ke lembar kerja. Setelah lengkap, lakukan frame hold pada bagian hantunya saja dan pemeran utamanya sudah hilang. Tujuan frame hold di sini adalah memperpanjang durasi video sehingga hantunya tetap masih ada karena kita lihat bahwa video saat pemeran utamanya sangat panjang. Jadi mau tidak mau pakai frame hold. Lalu pindahkan yang di frame hold tadi ke atas dan video yang sudah ada di pemeran utamanya namun tidak ada hantunya ada di tumpukan bawah. Ini mirip seperti Photoshop ya. Lalu lakukan crop pada video menggunakan Bezier. Lalu crop di mana hantunya saja. Bila dimatikan previewnya seperti ini. Setelah itu, cari waktu di mana hantunya akan hilang. Pastikan jangan terlalu dekat dengan pemeran utamanya. Usahakan berikan batas seperti ini. Bila Anda terlalu dekat, maka objek pemeran utama juga akan hilang. Setelah Anda sudah tahu cari waktu yang pas hantunya hilang, pergi ke tab Effect, cari yang namanya Opacity, tekan titiknya, lalu cari lagi waktu sesudah hantunya hilang, bebas.
Tekan titik lagi, lalu rubah opacity-nya ke 0 dan lihat hasilnya. Yang ketiga adalah sesi live palsu menggunakan software OBS. Seakan-akan live tapi live bohongan. Software OBS merupakan software program streaming yang dibuat oleh perusahaan kita. Fungsinya ada banyak sekali, yaitu untuk rekam layar dan live video yang sudah diedit. Contohnya adalah kartun live, channel gaming, dan lain sebagainya. Namun karena ide settingan yang merebak luas hingga ke planet Mars, OBS jadi ajang utama channel settingan ngaku beneran. Mari kita lanjut ke prakteknya. Silakan buka program OBS-nya. Lalu kalian putar video yang ingin di-live-kan. Direkomendasikan gunakan program media klasik. Setelah itu kalian tekan tombol plus untuk menambahkan source. Lalu pilih Windows Capture. Isi nama source terserah, lalu klik OK. Maka akan tampil sumber source yang ingin di-streamingkan. Pilih source film dari media klasik, biasanya ada nama file .mp4. Lalu klik OK. Setelah itu, atur atau crop bagian mana yang ingin ditampilkan pada streaming YouTube nantinya. Selanjutnya, klik setting, masuk menu stream, lalu isikan kode key di channel YouTube-mu. Key ini untuk menghubungkan OBS dengan akun YouTube Anda. Masuk ke Creator Studio, pada menu live streaming, cari kode tersebut. Biasanya diletakkan di bagian bawah. Kopikan lalu tempelkan di OBS. Dan streaming siap dimulai. Untuk hasilnya seperti ini. Yang keempat adalah tips menyikapi penonton agar tidak curiga di channelmu kalau channelmu settingan. Teknik membalas komen saat live dan lain sebagainya. Yang pertama adalah buat video real beneran live dan tujuannya adalah untuk menyapa penonton kalau channelmu asli live. Yang kedua adalah buatlah live bohongan dan asli perbandingannya adalah 60:40. Pada live bohongan Anda menampakkan hantu-hantu hilang. Itu sudah cukup dipercaya oleh netizen. Dan jadi jangan keseringan karena penonton semakin curiga. Yang ketiga adalah buatlah testimoni oleh warga sekitar kalau itu beneran angker dan lain-lain. Yang keempat adalah buatlah video curhatan seolah-olah sakit karena hantu, kesurupan, dikeroyok setan, dibully setan, diajak kencan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah jangan memperlihatkan tim agar lebih dipercaya, seolah-olah Anda sendirian atau dikenal solo. Itu saja tips agar channelmu tidak kelihatan settingan. Bagi yang ingin menambahkan, silakan ketik di isi kolom komentar ya. Nanti saya akan pin komentar yang terbaik. Sesi kelima adalah ciri-ciri channel hantu settingan.
pada video settingan tidak akan bisa membalas komentar penonton atau dikenal sebagai interaksi audiens karena videonya adalah hasil editan yang di-live-kan. Ciri yang kedua adalah sebaliknya, bila ada yang membalas komentar penonton yang statusnya video live, maka dipastikan 100% dia tidak akan mendapatkan penampakan. Dan bila ada penampakan, hantunya tidak akan bisa menghilang apalagi terbang. Poin ketiga adalah poin yang berhubungan dengan video pembuatan. Bila Anda men-skip video ini, maka Anda pasti akan menghujat tanpa bukti. Maka sebaiknya Anda kembali lagi ke sesi 2 dan simaklah video dengan baik-baik. Saya juga mencontohkan memberikan studi kasus video Sablon TV. Jadi poin 3 adalah kamera selalu diletakkan pada posisi diam. Kenapa kok harus diam? Untuk menghilangkan objek, benda, ataupun hantu settingan, maka untuk ngeditnya kamera harus posisi diam. Poin yang keempat adalah poin yang paling menonjol, yaitu para konten hantu settingan, rata-rata hantu dan pemerannya diberikan jadak sebelum dihilangkan. Mengapa demikian? Karena bila hantu dan pemeran sejajar, maka dua-duanya akan hilang. Atau juga mungkin sangat susah sekali menghilangkan hantunya saja. Bagi kalian yang punya ciri-ciri channel hantu settingan, silakan komentar saja di bawah. Nanti yang masuk akal akan saya pin. Kesimpulan episode epic pada tutorial kali ini adalah penampakan itu real, ya karena memang real bisa dilihat kan, dan sekedar hiburan. Ya, moto ini sekedar menghibur, mau asli atau kagak, tujuannya untuk menghibur kalian. Bagi kalian yang suka dengan epic episode tutorial ini, silakan klik like, share ke teman-teman Anda, agar penonton tidak merasa kecewa saat yang ditonton adalah settingan belaka. Untuk para haters ataupun channel misteri lain yang merasa tidak suka karena saya buatkan tutorial ini, sebaiknya jangan berkomentar. Karena mohon maaf, saya akan hapus. Karena tujuan pada tutorial ini adalah untuk membagikan ilmu pada warga Indonesia lebih bisa berkarya dalam membuat channel misteri lainnya ataupun hiburan. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.